Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 9, untuk hari ini kita masih tetap pada bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hari ini kita akan menginjak materi yang ketiga, yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya, di sini maksudnya yaitu perwujudan artinya wujud nyata, ya, kenampakan pada nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan itu apa saja bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan kita lihat ada 4 macam bidang. Yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, dan yang keempat bidang pertahanan dan keamanan. Nah, anak-anak, kita bahas dulu yang pertama, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Ya, apa itu? Di mana bidang politik di sini perkembangannya meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Lembaga negara yang pernah kalian pelajari pada kelas 8 dulu, di mana lembaga negara ini bisa saya jelaskan ya Nana ya, terbagi menjadi 3 bidang lembaga negara, yaitu pertama bidang legislatif, yang kedua bidang eksekutif, dan yang ketiga bidang yudikatif. Bidang legislatif ini bisa kita lihat pada lembaga negara, contohnya MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan lembaga eksekutif bisa kita lihat contohnya yaitu ada pada lembaga presiden dan wakil presiden. Sedangkan lembaga yudikatif, masih ingat ya Nana ya, ada apa saja? Ya, ada MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, dan KY Komisi Yudisial. 3 lembaga negara ini dalam perkembangannya meliputi perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Nah, yang kedua hak asasi manusia. Di sini hak dasar yang diakui, yang diikuti oleh manusia. Ini setiap manusia harus menghargai hak asasi manusia. Jadi di sini juga dikembangkan di dalam nilai-nilai Pancasila bidang politik. Demokrasi. Untuk masalah demokrasi, di sini Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila, di mana anak-anak perwujudannya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam musyawarah mufakat. Nah, dalam bidang hukum, di mana Indonesia ini adalah negara hukum, ya, jadi segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Nah, contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik ini diantaranya sudah saya jelaskan tadi, yang meliputi 4 hal, yaitu lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Contohnya apa di sini? Adanya pembentukan lembaga negara, ya, yang sudah saya sebutkan tadi, ada MPR, DPR, MA, MKKY, dan sebagainya. Adanya pengadaan pemilu, ya, ini juga termasuk perwujudan nilai Pancasila di bidang politik. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, ini juga termasuk perwujudan nilai Pancasila di bidang politik. Dan yang terakhir, pengembangan sikap dalam demokrasi Pancasila. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan nilai Pancasila di bidang politik. Yang kedua, perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Nah, di sini dijelaskan bahwa landasan operasional sistem ekonomi di Indonesia ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Oke, anak-anak nanti bisa dilihat yang punya UUD 1945, nanti dibaca ya pasal 33. Nah, contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi ini apa saja anak-anak? Nah, bisa dilihat dengan adanya koperasi, ya. Nanti penjelasan koperasi lebih banyak lagi ini bisa kalian pelajari di pelajaran IPS,
ya, fungsinya, macamnya apa saja koperasi ya. Terus ada perwujudan bank, adanya mal-mal, bursa saham, dan sebuah perusahaan. Nah, perkembangan ini semua termasuk dalam bidang ekonomi ya Nana ya. Selanjutnya, perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya itu apa saja? Nah, ini contohnya melestarikan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia ini memang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap masyarakat di Indonesia ada yang berbeda suku dan beda budaya. Ini sangat-sangat harus kita lestarikan ya, karena ini merupakan wujud dari nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan, mengembangkan sikap gotong royong, semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan bersikap ilmiah. Ini termasuk nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya ya. Nah, yang ini keempat ada perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan keamanan. Nah, di sini perwujudan nilai Pancasila bidang pertahanan keamanan ini ditegaskan di dalam UUD 45 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Untuk bunyinya nanti bisa kalian lihat di buku paket ya Nana ya, yang materi ketiga ini. Atau bisa kalian buka UUD bagi yang punya, nanti dibaca pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Contohnya apa Nana di bidang pertahanan keamanan? Contohnya di sini ada seorang yang menjadi TNI atau Polri ya. Polri ini dan TNI ini tugasnya adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Menjadi seorang hansip atau pertahanan sipil. Jangan disepelekan anak-anak untuk orang menjadi hansip. Ini merupakan salah satu perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Anak-anak yang mengikuti kegiatan ronda malam, orang tuanya secara bergiliran ikut kegiatan ronda malam atau siskamling. Nah, ini juga termasuk dalam perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan keamanan. Kalau di Bali, sistem siskamling atau ronda malam ini disebut sebagai pecalang, ya. Nah, ini Bu Ruswanti punya gambar-gambar tentang berbagai macam perwujudan nilai-nilai Pancasila. Ini tentang kegiatan pemilu ya, pemilihan umum, termasuk dalam bidang politik anak-anak ya. Nah, ini macam-macam gambar partai politik ya, gambar-gambar partai politik yang akan diikutkan dalam pemilu, termasuk nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Nah, ini anak-anak perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Contohnya seorang petani yang sedang belajar laptop. Ini ingin mengembangkan usahanya agar lebih maju, agar lebih berkembang, supaya ekonominya lebih maju, berkembang. Maka dari itu seorang petani ingin berusaha belajar bagaimana mengembangkan sistem penjualan perkebunannya. Selanjutnya di sini, nah di bidang ekonomi ya, gotong royong dalam kegiatan persawahan ya, ini menunjukkan bidang ekonomi. Sedang sosial budaya, mengembangkan melestarikan budaya yang ada di Indonesia ya. Nah, ini juga tari-tari yang melestarikan budaya Indonesia. Bidang kesehatan juga termasuk bidang sosial budaya. Bidang pertahanan keamanan, seorang TNI Polri. Ya, seorang TNI yang bersiaga untuk menjaga keamanan Indonesia. Dan yang terakhir ada anak-anak SMP yang sedang melaksanakan sholat. Ini juga termasuk perwujudan nilai Pancasila. Baik anak-anak, kesimpulannya pada hari ini
Ya, dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila harus dapat diterapkan seiring dengan perkembangan yang terjadi di era globalisasi, sehingga dapat menunjukkan jati diri bangsa. Sarannya apa? Untuk seluruh peserta didik kelas 9 harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan, yaitu mulai dari lingkungan yang paling kecil apa anak-anak? Lingkungan keluarga, ya. Dilanjutkan dengan lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan Bu Ruswanti untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk tugasnya nanti anak-anak bisa lihat di classroom. Jadi jangan lupa pembahasan ini bisa kalian lihat lagi, baca di buku paket halaman 19 sampai dengan 25. Saya ulangi lagi anak-anak, penjelasan ini bisa kalian pahami lagi dengan melihat buku paket halaman 19 sampai 25 ya, untuk pemahaman lebih jelasnya. Untuk tugasnya hari ini bisa anak-anak lihat di classroom, kerjakan di buku tulis ya seperti biasa, dan fotonya dikirimkan ke classroom. Baik anak-anak, sekian dulu hari ini pembelajaran dari Bu Ruswanti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.